Pernahkah kamu melihat sebuah toko yang selalu ramai, selalu untung, tapi pemiliknya perlahan menghilang dari hidupnya sendiri? Di sebuah pasar tua yang sudah berdiri puluhan tahun, ada satu toko emas yang tidak pernah merugi, tidak pernah kehabisan stok, dan tidak pernah benar-benar tutup. Orang-orang bilang, emas di toko itu bukan sekedar logam mulia, melainkan hasil perjanjian yang dibayar dengan darah, keluarga, dan jiwa pemiliknya sendiri. Malam demi malam, toko itu menumbuhkan emas, sementara rumah pemiliknya kehilangan satu persatu isinya. Ini bukan cerita tentang kekayaan. Ini adalah cerita tentang harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Karena dalam pesugihan, emas tidak pernah datang sendirian. Dia selalu membawa sesuatu untuk diambil kembali. Tidak ada yang aneh dari toko emas Sinar Rejeki jika dilihat sekilas. Ukurannya kecil, terjepit di antara toko kain dan kios jam di pasar tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Namun ada satu hal yang selalu membuat orang heran. Toko itu tak pernah sepi dan tak pernah rugi. Pemiliknya bernama Pak Dharma, pria berusia hampir 50 tahun, berwajah keras, mata cekung, dan selalu mengenakan kemeja lengan panjang meski cuaca panas. Ia dikenal pendiam, jarang tersenyum, dan hampir tak pernah berbincang lama dengan siapapun. Anehnya, setiap pedagang emas di pasar itu sering mengeluh. Harga turun, pembeli sepi, modal seret. Tapi Pak Dharma selalu membeli emas lebih murah, menjual lebih mahal, dan stoknya tak pernah habis. "Mas, kok bisa ya tokonya Pak Dharma selalu untung?" bisik Bu Ratna pedagang kain pada suatu siang. "Entahlah Bu, kayaknya dia punya backing besar," jawab pedagang lain sambil menurunkan suara. Padahal semua tahu, Pak Dharma dulu hanyalah kuli angkut pasar. 10 tahun lalu, Pak Dharma hidup susah. Ia menikah dengan Bu Sari dan memiliki 2 anak, Rian yang pendiam dan Lila yang masih kecil. Mereka tinggal di rumah sempit, berdinding papan, bocor jika hujan turun. Bu Sari sering menangis diam-diam. "Mas, sampai kapan kita begini? Aku capek utang ke marung, anak-anak butuh makan." Pak Dharma hanya diam. Harga dirinya sebagai kepala keluarga terkikis sedikit demi sedikit. Hingga suatu malam, ia bertemu seorang lelaki tua di belakang pasar di dekat gudang kosong yang jarang dilewati orang. "Kalau kau mau kaya, ikut aku." Begitu saja kalimat pertama lelaki itu. Suaranya serak, tapi entah kenapa membuat Pak Dharma gemetar. "Aku tahu, kamu ingin punya emas. Banyak emas," lanjutnya. Tanpa sadar, Pak Dharma mengikuti lelaki itu masuk ke gudang gelap. Di dalamnya bau tanah basah dan dupa menusuk hidung. Disitulah perjanjian pertama terjadi. Beberapa bulan setelah malam itu, Pak Dharma tiba-tiba membuka toko emas. Orang-orang heran, dari mana modalnya? Namun yang lebih aneh, emas-emasnya selalu terlihat baru, mengkilap, dan beratnya pas. Tidak pernah kurang, tidak pernah cacat. Suatu hari seorang pelanggan menjatuhkan cincin emas ke lantai. Ting! Cincin itu tidak menggelinding jauh, seolah-olah lantai menahannya. "Emasnya berat ya Pak?" ujar pembeli sambil tertawa. Pak Dharma menyenyum tipis. "Tentu, emas saya tidak pernah bohong." Kalimat itu membuat beberapa orang merinding tanpa tahu sebabnya. Sejak toko emas itu berdiri, keluarga Pak Dharma mulai berubah. Bu Sari sering terbangun tengah malam. Ia mendengar suara seperti logam diseret dari bawah lantai rumah. "Mas, dengar itu. Tidak ada apa-apa, tidur saja." Namun Rian, anak sulung mereka, mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan sering mengigau. "Bapak, jangan kasih aku ke bawah. Emasnya panas, emasnya minta lagi." Pak Dharma marah mendengar itu. "Jangan ngomong sembarangan." Namun malam itu, Pak Dharma turun ke ruang bawah rumah, ruangan kecil tempat ia menyimpan emas. Ia membuka peti besi, dan untuk sesaat, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan emas, tersenyum lebar, tapi matanya hitam pekat. Suatu pagi, seorang pedagang emas lain, Pak Hendra, datang ke tokonya. "Dharma, kita ini satu pasar, tapi caramu dagang gak wajar. Harga emas turun, tapi kamu tetap untung. Kamu main apa?" Pak Dharma menatapnya lama. Tatapan itu dingin, terlalu dingin. "Aku hanya jujur pada emas,"
jawabnya pelan. Malamnya, Pak Hendra ditemukan pingsan di depan tokonya sendiri. Mulutnya mengeluarkan bau amis seperti karat. Sejak hari itu, tidak ada lagi pedagang yang berani menanyakan rahasia Pak Dharma. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Dharma kembali ke gudang tua. Lelaki itu muncul dari kegelapan. "Emasmu tumbuh," katanya. "Tapi ingat, emas tidak memberi tanpa mengambil." "Apalagi yang kau minta?" tanya Pak Dharma dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum. "Yang paling dekat denganmu dan paling murni." Saat Pak Dharma pulang, ia mendapati Rian demam tinggi, nafasnya berat. Di bawah rumah terdengar suara logam berdetak, seperti jantung. Pak Dharma berdiri kaku di tangga. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Tokonya tak pernah rugi, karena yang membayar bukan uang. Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Air mengalir di sela atap rumah Pak Dharma, menetes tepat di depan pintu kamar Rian. Bau lembab bercampur bau besi berkarat memenuhi rumah itu. Rian mengigau sepanjang malam. "Panas, berat, jangan ditutup." Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Tangannya dingin, padahal tubuh Rian panas seperti terbakar dari dalam. Setiap kali Bu Sari menempelkan telinga ke dada anaknya, detak jantung Rian terdengar tidak beraturan, seolah mengikuti irama lain. Irama logam yang berdetak dari bawah rumah. "Mas, kita bawa Rian ke dokter. Sekarang!" Suara Bu Sari gemetar. Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Matanya lelah, tapi ada ketakutan yang lebih besar dari sekedar penyakit. "Besok pagi," jawabnya singkat. "Sekarang hujan." Padahal ia tahu ini bukan sakit biasa. Emas yang bertambah sendiri. Keesokan paginya, Pak Dharma membuka toko seperti biasa. Pasar masih basah oleh sisa hujan, tapi pembeli sudah berkerumun di depan tokonya. Aneh, terlalu ramai. Seorang ibu tua membeli gelang emas. Seorang pria muda menjual cincin warisan. Semua transaksi berjalan lancar. Namun saat Pak Dharma membuka laci penyimpanan, ia tertegun. Jumlah emasnya bertambah, padahal ia tidak merasa membeli atau menerima setoran apapun. Batang emas kecil itu tergeletak rapi, hangat saat disentuh, seolah baru keluar dari api. "Ini dari mana?" gumamnya. Tiba-tiba, pantulan di emas itu bergerak. Bukan bayangannya, melainkan wajah Rian, pucat, matanya terbuka lebar, mulutnya seolah ingin berteriak. Pak Dharma menjatuhkan emas itu. Suara dentingannya membuat beberapa pembeli menoleh. "Pak, kenapa?" tanya seorang pelanggan. Pak Dharma tersenyum kaku. "Tidak apa-apa." Namun di dalam dadanya, sesuatu mulai retak. Larangan pertama dilanggar. Siang itu Bu Sari nekat membawa Rian ke dokter, tanpa seizin Pak Dharma. Dokter memeriksa lama. Wajahnya berubah serius. "Ibu, secara medis kami tidak menemukan penyebabnya. Tapi denyut jantung anak ini tidak normal, seperti tertindih sesuatu." Bu Sari menangis. Saat mereka pulang, rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu redup meski listrik menyala normal. Dari bawah lantai terdengar suara gesekan logam diseret. Pak Dharma pulang sore itu dan langsung tahu aturan telah dilanggar. Malamnya, lelaki tua itu muncul di dalam mimpi Pak Dharma. "Kau membawa milik kami ke tangan manusia, padahal perjanjiannya jelas." "Aku hanya ingin anakku sembuh," teriak Pak Dharma. Lelaki itu tertawa. "Emasmu sembuh, anakmu itu urusan lain." Keesokan harinya, pasar gempar. Seorang pedagang emas tua ditemukan meninggal di tokonya. Mulutnya terbuka lebar dan lidahnya menghitam seperti dilapisi emas cair. Katanya semalam dia menghitung emas sampai tengah malam. Paginya,
tidak bangun lagi, bisik orang-orang. Pak Darma berdiri kaku di tokonya. Ia tahu kematian itu bukan kebetulan. Sejak hari itu, harga emas di tokonya makin tak masuk akal. Namun pembeli justru semakin banyak, seperti dipanggil sesuatu. Setiap transaksi terasa seperti penukaran yang tak terlihat. Busari mulai menyadari ada yang disembunyikan suaminya. Ia menemukan bekas tanah hitam di bawah ranjang, mencium bau dupa dari ruang bawah rumah. Saat Pak Darma pergi ke pasar, Busari membuka pintu ruang bawah. Di sana, ia melihat peti besi terbuka sedikit. Di dalamnya bukan hanya emas, ada helaian rambut anak kecil, kain kafan kecil, dan lempengan emas yang masih basah, seperti baru dicetak dari daging. Busari menjerit. Suara jeritannya membuat Rian kejang hebat di atas. Rian tidak sadarkan diri. Nafasnya tinggal hitungan detik. Pak Darma berlutut di depan peti emas. "Aku mohon, ambil aku saja," katanya sambil menangis. "Jangan anakku." Dari kegelapan, suara itu menjawab pelan. "Belum waktumu. Emasmu belum cukup." Saat Pak Darma menoleh ke arah tangga, ia melihat Busari berdiri kaku. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti patung. Dan di belakang Busari, sesuatu berdiri, tinggi, hitam, dengan kulit berkilau seperti emas tua. Makhluk itu berbisik, "Yang paling dekat selalu yang paling dulu." Busari berdiri kaku di ambang pintu ruang bawah rumah. Matanya kosong, napasnya pendek-pendek, seolah ada sesuatu yang menahan dadanya dari belakang. Pak Darma memanggil pelan, suaranya gemetar. "Sari, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban. Di belakang tubuh Busari, makhluk berkulit hitam keemasan itu perlahan mundur ke dalam kegelapan, seperti bayangan yang ditarik oleh cahaya lilin. Namun sebelum lenyap, Pak Darma sempat melihat jelas. Mulut makhluk itu basah oleh darah segar. Darah menetes ke lantai, dan setiap tetesnya berubah menjadi serpihan emas kecil sebelum menghilang. Pak Darma menutup pintu ruang bawah dengan kasar. Tangannya gemetar hebat. Malam itu, Rian kejang lagi. Namun kali ini berbeda. Dari sudut bibirnya, keluar darah tipis berwarna gelap. Dan anehnya, darah itu tidak jatuh ke kasur. Ia mengalir pelan ke arah lantai, menuju ruang bawah. Busari menjerit histeris. "Mas, darahnya kenapa begitu?" Pak Darma mencoba menahan Rian, tapi tubuh anak itu terasa berat, seperti ditarik sesuatu dari dalam bumi. Dari bawah rumah, terdengar suara logam bergesek cepat, seolah-olah ada banyak tangan sedang menghitung koin. Suara itu semakin cepat, setiap kali darah menetes. "Ampun, ampun," Pak Darma menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ketakutan pada kekayaannya sendiri. Keesokan harinya, pasar tidak lagi sekedar ramai. Pasar berubah. Orang-orang datang ke toko emas Sinar Rezeki dengan wajah kosong. Beberapa bahkan tidak menawar harga, hanya menyodorkan uang, mengambil emas, lalu pergi. Seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah membeli kalung. Saat diangkat, lehernya membiru, seolah-olah dicekik. "Katanya habis beli emas dari Pak Darma," bisik orang-orang. Pedagang lain mulai ketakutan. Namun anehnya, tak satu pun berani menutup tokonya. Seakan ada dorongan halus yang memaksa mereka tetap berjualan di dekat toko Pak Darma. Dan setiap kali ada yang terluka, pingsan atau jatuh sakit di pasar, stok emas Pak Darma bertambah. Malam itu, Pak Darma membuka peti emas. Ia ingin memastikan satu hal. Saat peti dibuka, hawa panas menyembur keluar. Emas-emas itu tidak dingin. Mereka hangat, bahkan berdenyut. Pak Darma menempelkan telinganya ke batang emas terbesar. Duk, duk, duk. Denyut jantung. Emas itu hidup. Tiba-tiba permukaan emas meleleh sedikit dan membentuk wajah samar. Wajah seorang anak kecil,
Matanya kosong, mulutnya terbuka. "Pak, panas. Pak, sakit." Pak Dharma menutup peti sambil berteriak. Bu Sari akhirnya memaksa Pak Dharma bicara. Di ruang tengah, di bawah lampu redup, Pak Dharma berlutut. Aku cuma mau kita hidup enak. Aku nggak tahu kalau mereka minta darah. Keluarga kita sendiri." Bu Sari menangis marah. "Kamu jual anakmu sendiri demi emas. Aku nggak pernah bilang iya, tapi aku juga nggak pernah bilang tidak." Kalimat itu membuat Bu Sari terdiam. Wajahnya pucat. Dari kamar Rian, terdengar suara napas panjang. Bukan napas anak kecil, melainkan napas berat, dewasa, dan lapar. Korban kedua mulai ditandai. Sejak malam itu, Bu Sari mulai berubah. Ia sering mimisan. Tangannya sering bergetar saat menyentuh perhiasan. Suatu sore saat ia mencuci piring, pisau dapur melukai jarinya. Darah menetes. Belum sempat ia balutnya, darah itu menghitam, lalu mengeras, menjadi serbuk emas halus di telapak tangannya. Bu Sari menjerit dan menjatuhkan piring. Dari bawah rumah, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. "Sudah cocok. Darahnya manis," bisik suara itu. Malam Jumat kembali datang. Rian tertidur tak sadarkan diri. Napasnya tinggal pelan. Bu Sari duduk di sampingnya, memegang tangan anaknya sambil menangis. Pak Dharma berdiri di depan ruang bawah. Tubuhnya gemetar. Dari kegelapan, makhluk itu muncul setengah badan. Kulitnya berkilau, tubuhnya dipenuhi urat emas. "Emasmu tumbuh cepat, tapi tubuh anak itu terlalu kecil." Makhluk itu menoleh ke arah Bu Sari. "Kami butuh wadah yang lebih kuat." Lampu rumah padam, dan di dalam gelap terdengar jeritan Bu Sari yang berubah menjadi suara logam retak. Pak Dharma berteriak memanggil nama istrinya. Namun yang menjawab hanyalah denting emas jatuh ke lantai. Jeritan Bu Sari terhenti mendadak. Rumah itu kembali sunyi, terlalu sunyi. Pak Dharma berdiri kaku di depan pintu ruang bawah. Tangannya gemetar, kakinya seperti tertanam di lantai. Ia ingin berlari, ingin membuka pintu itu, ingin menarik istrinya keluar, tapi bau logam panas yang menyengat membuatnya muntah. Pelan-pelan, ia membuka pintu. Ruang bawah yang berubah. Ruang bawah rumah itu tidak lagi sama. Dinding tanah berubah menjadi keras, mengilap, seperti dilapisi emas kusam. Lantai berdenyut pelan, naik turun seperti dada orang bernapas. Di tengah ruangan berdiri Bu Sari, atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya masih sama, tapi kulitnya pucat keemasan. Rambutnya terurai, ujungnya berubah menjadi benang logam tipis. Matanya terbuka, namun kosong, tanpa cahaya kehidupan. "Mas," suaranya terdengar berat, bergema seperti dari dalam gua. "Panas, tapi sekarang aku kuat." Pak Dharma jatuh berlutut. "Aku mohon, hentikan semua ini," katanya sambil menangis. "Aku akan tutup toko. Aku kembalikan semua emas." Bu Sari atau makhluk itu tersenyum tipis. "Sudah terlambat," jawab suara lain dari belakangnya. Suara makhluk pesugihan itu. Dia sudah menjadi mahar, wadah terbaik, perjanjian baru. Makhluk itu berdiri penuh di hadapan Pak Dharma. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam bercampur emas tua. Urat-uratnya berkilau seperti cairan panas. "Kau mendapat emas tanpa batas. Sebagai gantinya, dia menjadi penjaga." Pak Dharma menggeleng keras. "Lalu anakku?" Makhluk itu menoleh ke arah lantai atas. "Anakmu masih milikmu, untuk sementara." Kalimat itu terasa lebih kejam daripada ancaman apapun. Bu Sari tak pernah keluar lagi. Sejak malam itu, Bu Sari tidak pernah terlihat lagi oleh tetangga. Pak Dharma bilang istrinya pulang ke kampung.
Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun setiap malam, lampu ruang bawah selalu menyala sendiri. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di dekat rumah itu, mereka bisa mendengar suara perempuan menangis, diiringi suara logam digosok pelan. Rian perlahan membaik. Demamnya turun, namun matanya berubah. Tatapannya kosong, dingin, seperti sudah melihat terlalu banyak hal. Toko emas yang semakin tak wajar. Kesuksesan Pak Darma kini tidak masuk akal. Saat toko emas lain kehabisan stok, tokonya justru penuh. Saat harga emas anjlok, ia tetap untung besar. Beberapa pembeli mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang di balik etalase, memegang perhiasan sambil menatap mereka. Jika pembeli itu pulang membawa emas, keluarganya akan bertengkar hebat malam itu. Jika mereka menjual emas ke Pak Darma, salah satu anggota keluarga akan jatuh sakit. Emas itu selalu meminta pengganti. Pak Darma mulai mati rasa. Pada awalnya, Pak Darma menangis setiap malam. Namun lama-kelamaan, air matanya habis. Ia tidak lagi menutup telinga saat mendengar tangisan dari ruang bawah. Ia mulai terbiasa dengan bau logam dan darah. Setiap kali emas bertambah, ia hanya menghitung dan mencatat. Aku tidak membunuh siapapun. Aku hanya berdagang. Kalimat itu ia ulang berkali-kali hingga terdengar seperti kebenaran. Tanda bahaya terakhir. Suatu malam, Rian berdiri lama di depan pintu ruang bawah. Pak Darma melihatnya. Rian masuk kamar. Anak itu menoleh pelan. Senyumnya tipis. Ibu bilang, aku harus sering ke bawah, biar toko ayah tambah besar. Darah Pak Darma membeku. Di balik pintu, terdengar suara Bu Sari berbisik lembut. Mas, jangan egois. Sekarang giliran anak kita membantu. Pak Darma mengunci pintu ruang bawah dengan tangan gemetar. Dari dalam, terdengar ketukan pelan. Bukan keras, seperti orang mengetuk dari dalam peti mati. Mas, suara Bu Sari lirih. Kalau emas berhenti tumbuh, semua akan diambil kembali. Pak Darma bersandar di pintu, menutup wajahnya. Di lantai, tepat di bawah kakinya, retakan kecil muncul. Dari sana, cahaya emas merembes keluar, merayap pelan, menuju kamar Rian. Sejak retakan cahaya emas muncul di lantai rumah itu, tidak ada malam yang benar-benar gelap lagi. Cahaya keemasan merayap pelan dari ruang bawah, menyusuri dinding, menjalar seperti urat hidup. Rumah Pak Darma terasa hangat, terlalu hangat, seperti berada di dalam perut sesuatu yang besar. Rian sering terbangun tengah malam. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya duduk di kasurnya, menatap kosong ke arah pintu ruang bawah. Anak yang tak lagi sama. Pagi itu, Pak Darma melihat perubahan yang membuat dadanya sesak. Rian membantu membuka toko. Anak itu mengangkat baki emas tanpa kesulitan, padahal dulu tubuhnya lemah. Tangannya kecil, tapi gerakannya mantap, seperti sudah terbiasa memegang logam berat. "Rian, kamu capek?" tanya Pak Darma. Rian menggeleng. "Enggak ya, emasnya ringan." Jawaban itu membuat Pak Darma membeku. Saat Rian menyentuh emas, kilau emas menjadi lebih terang. Beberapa pembeli menoleh. Wajah mereka berubah kagum, seolah melihat sesuatu yang sangat indah dan sangat berbahaya. Bisikan dari bawah. Setiap malam, Rian mulai berbicara sendiri. Pak Darma mengintip dari balik pintu. "Iya, Bu. Pelan-pelan. Biar ayah nggak dengar." Pak Darma menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia tahu Bu Sari sudah memilih Rian. Suatu malam, Rian turun ke ruang bawah tanpa izin. Pak Darma menyusul. Di balik pintu, ia melihat anaknya berdiri di tengah ruangan emas. Bu Sari berdiri di belakangnya. Tangannya, yang kini setengah logam,
menempel di bahu Rian. Anak ini cocok, kata makhluk pesugihan. Darahnya masih murni, jiwanya lentur. Pak Dharma masuk sambil berteriak, "Jangan sentuh anakku!" Makhluk itu menoleh. "Kau sudah menyerahkan istrimu," katanya datar. "Jangan berpura-pura masih punya hak penuh." Perlawanan terlahir seorang ayah. Malam itu, Pak Dharma membuat keputusan. Ia akan menghancurkan semua emas. Diam-diam, ia membawa palu besar ke ruang bawah. Satu ayunan menghantam batang emas terbesar. Klang! Bukan emas yang retak, melainkan tangannya sendiri. Darah mengalir deras dari telapak tangan Pak Dharma. Namun sebelum darah itu jatuh ke lantai, darahnya menghitam dan membeku menjadi emas. Makhluk itu tertawa. "Kau bagian dari kami sekarang," katanya. "Setiap lukamu adalah milik kami." Pak Dharma terjatuh, menjerit kesakitan dan putus asa. Rian mulai dilatih. Sejak malam itu, Rian sering menghilang berjam-jam. Ia kembali dengan tubuh bersih, tapi matanya semakin kosong. Tangannya hangat seperti emas yang baru dilelehkan. "Apa yang mereka ajarkan?" tanya Pak Dharma lirih. Rian menatap ayahnya lama. "Menghitung nyawa," jawabnya polos. "Biar tokonya tetap untung." Kalimat itu menghantam Pak Dharma lebih keras daripada pukulan apapun. Pasar mulai menuntut korban lebih banyak. Di pasar, kejadian aneh semakin sering. Orang-orang yang terlalu lama menatap etalase toko emas Pak Dharma, pingsan atau muntah darah. Beberapa mengaku bermimpi didatangi anak kecil bermata emas yang meminta mereka datang kembali ke toko. Dan setiap kali itu terjadi, stok emas bertambah drastis. Malam Jumat, makhluk pesugihan berdiri di depan Pak Dharma. "Waktumu hampir habis," katanya. Anak itu siap menjadi penerus. Pak Dharma memeluk Rian erat. "Yah, panas," bisik Rian datar. "Kalau ayah terus pegang aku, emasnya marah." Pak Dharma melepaskan pelukan itu perlahan. Di dada anaknya, ia merasakan denyut yang bukan denyut manusia. Makhluk itu tersenyum. "Sebentar lagi," katanya. "Anak itu tidak lagi memanggilmu ayah." Di ruang bawah, emas berdetak semakin cepat, seperti menanti kelahiran sesuatu yang baru. Pagi itu, Pak Dharma terbangun dengan rasa berat di dada, seperti ada bongkahan emas menekan nafasnya. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Ia bangkit tergesa dan mencari Rian. Kamar anak itu kosong, kasurnya rapi. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Hanya satu hal yang membuat kaki Pak Dharma lemas. Jejak kaki kecil berkilau emas mengarah ke pintu ruang bawah. Upacara yang tak pernah dijanjikan. Pak Dharma turun dengan langkah tertatih. Ruang bawah kini berubah total. Dinding emas berkilau redup membentuk simbol-simbol aneh yang bergerak perlahan. Lantai terasa hangat, hampir panas. Di tengah ruangan, Rian berdiri diam. Tubuhnya dilapisi cahaya emas tipis, seperti sedang dipersiapkan untuk dilebur. Di belakangnya, Bu Sari berdiri tegak. Wajahnya dingin, tanpa emosi. "Bu," suara Pak Dharma hampir tak keluar. Bu Sari menoleh. Tatapannya bukan tatapan istri, melainkan penjaga. "Sudah waktunya," katanya datar. "Anak ini tidak boleh ragu." Makhluk pesugihan muncul dari bayangan. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. "Kami tidak menculik," katanya. "Kami hanya memanggil apa yang sudah menjadi milik kami."
Kebenaran perjanjian. Makhluk itu mendekat pada Pak Dharma. "Kau salah paham sejak awal," ujarnya. "Perjanjian ini bukan tentang emas." Pak Dharma menelan ludah. "Lalu tentang apa?" Makhluk itu menunjuk Rian. "Keberlanjutan. Setiap kekayaan harus punya penjaga. Setiap penjaga harus lahir dari darah pemilik." Pak Dharma tersungkur. "Berarti sejak awal?" "Ya," potong makhluk itu. "Anak pertamamu selalu masuk hitungan." Rian yang sudah menerima. Pak Dharma mendekati Rian. "Rian, lihat ayah," katanya lirih. "Kita bisa kabur. Kita pergi jauh." Rian menoleh perlahan. Matanya bening keemasan, tanpa air mata. "Tidak bisa ya," katanya tenang. "Aku sudah dengar semuanya." "Apa yang mereka janjikan padamu?" Suara Pak Dharma pecah. Rian berpikir sejenak. "Tenang," jawabnya. "Tidak sakit lagi, tidak lapar, tidak takut." Jawaban polos itu menghancurkan sisa harapan Pak Dharma. Upaya terakhir. Dalam keputusasaan, Pak Dharma meraih tubuh Rian. Ia memeluknya kuat-kuat. "Ayah yang salah," katanya sambil menangis. "Kalau harus ada yang tinggal, biar ayah." Makhluk itu mendengus. "Kau sudah terlalu retak," katanya. "Jiwamu penuh kebohongan, tidak layak menjadi inti." Busari melangkah maju. Tangannya menyentuh kepala Pak Dharma. Sentuhannya dingin dan berat seperti logam. "Mas, lepaskan," katanya pelan. "Kalau kamu terus melawan, emas akan marah." Kalimat itu adalah perintah, bukan permohonan. Pak Dharma melepaskan pelukan itu perlahan. Penerus ditetapkan. Makhluk itu mengangkat tangannya. Cahaya emas menyelimuti Rian sepenuhnya. Suara detak logam menggema, cepat dan teratur, seperti jantung raksasa. Rian tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap Pak Dharma untuk terakhir kalinya. "Terima kasih ya. Sekarang aku jaga toko." Cahaya padam. Dunia yang tetap berjalan. Keesokan harinya, toko emas Sinar Rejeki dibuka seperti biasa. Pak Dharma berdiri di balik etalase. Wajahnya tua dalam semalam. Orang-orang berbisik. "Anaknya mana?" Katanya sakit. Pak Dharma hanya mengangguk. Di balik etalase, pantulan emas memperlihatkan bayangan anak kecil berdiri tenang, tersenyum tipis. Malam itu, Pak Dharma duduk sendirian di toko. Dari dalam emas, terdengar suara Rian berbisik. "Ayah, jangan sedih. Selama toko ini berdiri, aku ada." Pak Dharma menutup wajahnya. Ia akhirnya mengerti. Pesugihan tidak pernah membunuh langsung. Ia hanya memastikan tak ada yang bisa menolak perannya. Sejak Rian menjadi penjaga, Pak Dharma tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara denting emas berjatuhan. Bukan dari lantai, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Pagi itu saat ia bangun, tenggorokannya terasa kering dan panas. Ia batuk keras. Yang keluar dari mulutnya bukan darah, melainkan serbuk emas halus. Pak Dharma menatap telapak tangannya yang gemetar. Garis-garis kulitnya mulai menguning. Kaku, sulit digerakkan. "Toko ini mulai mengambilku," bisiknya. Pasar yang tak lagi menganggapnya manusia. Di pasar, orang-orang mulai menjauh. Bukan karena takut, melainkan karena tidak nyaman. Wajah Pak Dharma tampak aneh. Kulitnya kusam keemasan. Matanya redup seperti lampu yang kehabisan listrik. Beberapa pembeli bersumpah melihat bayangan anak kecil di belakang punggung Pak Dharma. Memegang pundaknya, mengarahkan tangannya saat menghitung emas. Pak Dharma kelihatan seperti boneka. Bisik seorang pedagang. "Kayak dikendalikan." Namun toko itu tetap ramai. Selalu ramai.
emas yang tak bisa ditinggalkan. Pak Darma mencoba meninggalkan toko. Suatu siang, ia menutup etalase lebih awal dan pulang ke rumah. Namun baru melangkah 10 meter dari pasar, dadanya terasa ditarik kuat. Nafasnya sesak, kakinya gemetar. Ia terjatuh di jalan. Dari kejauhan, ia mendengar suara Rian. "Ayah, jangan jauh-jauh. Toko ini butuh ayah." Pak Darma merangkak kembali ke tokonya. Begitu ia menyentuh pintu toko, nafasnya kembali normal. Ia menangis tanpa suara. Rumah yang tak lagi mau ditinggali. Malam hari, Pak Darma pulang ke rumah. Namun rumah itu terasa asing. Dindingnya dingin, kaku, seperti logam. Ruang bawah semakin melebar, merayap ke lantai atas. Lantai kamar mulai berkilau. Di sudut ruang tamu, Bu Sari berdiri diam, tak bergerak. "Mas," katanya pelan, "kamu terlalu lama di luar." Pak Darma gemetar. "Aku capek, Sari." Bu Sari mendekat. Tangannya menyentuh dada Pak Darma. Sentuhan itu membuat jantung Pak Darma berdetak keras. Terlalu keras. "Kamu belum lunas. Masih hidup. Masih makan. Masih bernafas." Kalimat itu terasa seperti tagihan. Tubuh yang mulai dibagi. Keesokan paginya, Pak Darma menyadari jarinya kaku. Ia tidak bisa meluruskan dua jarinya. Kulitnya mengeras, berkilau. Seorang pembeli memegang tangannya. "Pak, tangan Bapak dingin," katanya heran. Pak Darma menyeringai kaku. "Emas memang dingin," jawabnya tanpa sadar. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai berbicara seperti toko itu. Kebenaran terakhir dari Rian. Malam itu, Pak Darma duduk sendirian di toko. Dari pantulan etalase, Rian muncul jelas. "Ayah tahu kenapa ayah sakit?" tanya Rian lembut. Pak Darma menggeleng. "Karena ayah masih pegang peran lama. Pemilik tidak boleh hidup lama. Kalau terlalu lama, toko lapar. Lalu aku harus apa?" Suara Pak Darma serak. Rian tersenyum kecil. Menjadi bagian. Toko mulai memakan pemiliknya. Lampu toko berkedip-kedip. Rak emas bergetar pelan. Pak Darma merasakan nyeri luar biasa di dadanya. Seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar. Dari bawah etalase, urat emas merayap, melilit kakinya. Ia berteriak, tapi suara itu tenggelam dalam denting emas. Tubuhnya terasa berat, kaku. Namun tepat sebelum kesadarannya hilang, semuanya berhenti. Urat itu mundur kembali. Suara Rian berbisik, "Belum sekarang. Ayah masih dibutuhkan." Pak Darma terbangun di kursi tokonya. Pagi telah tiba. Di depan etalase, emas bertambah banyak dari kemarin. Dan di lengan Pak Darma, dari pergelangan hingga siku, kulitnya telah menjadi emas utuh. Ia menatap pantulannya. Tidak ada lagi perlawanan di matanya. Hanya penantian. Karena ia tahu, toko ini tidak akan berhenti sampai seluruh pemiliknya habis. Pagi itu, pasar terasa berbeda. Tidak ada teriakan pedagang, tidak ada tawar-menawar. Bahkan suara burung pun seperti enggan singgah. Di tengah pasar, toko emas Sinar Rejeki masih berdiri, tapi pintunya tertutup rapat. Padahal, toko itu tidak pernah tutup. Pak Darma yang hampir selesai.
Di dalam toko, Pak Darma duduk kaku di kursi kayu tua. Separuh tubuhnya telah berubah emas. Lengannya berat dan tak bisa digerakkan. Kakinya menyatu dengan lantai, seolah akar logam tumbuh dari tulangnya. Ia tidak merasakan sakit lagi, hanya dingin dan kosong. Di balik etalase, pantulan emas memperlihatkan Rian berdiri tenang, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya tidak lagi seperti anak kecil. Tatapannya dewasa, tenang, dan dingin. "Ayah capek?" tanya Rian lembut. Pak Darma mencoba bicara, tapi yang keluar hanya bunyi denting kecil seperti dua koin saling beradu. Rian mengangguk pelan. "Tidak apa-apa," katanya. "Sebentar lagi ayah istirahat." Kebenaran terakhir. Dari ruang bawah, Busari muncul. Tubuhnya kini sepenuhnya emas kusam. Tidak ada lagi sisa manusia di wajahnya, kecuali senyum tipis yang terasa sangat sedih. "Mas," katanya pelan, "kita semua cuma tahap." Pak Darma memandangnya dengan mata yang mulai memadat. Tahap. Kata itu berputar di kepalanya. Makhluk pesugihan muncul terakhir. Namun kali ini, ukurannya mengecil, tubuhnya mulai retak. "Perjanjian hampir selesai," katanya. "Penjaga sudah ada, pemilik sudah habis." "Lalu kamu?" tanya Rian. Makhluk itu tersenyum. "Kami juga tidak abadi," jawabnya. "Selama emas berdagang dengan manusia, kami ada." Toko yang mengunci dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu toko menutup sendiri dengan suara keras. Gembok tua terpasang tanpa disentuh siapapun. Etalase menggelap, lampu padam. Dari luar, orang-orang pasar panik. "Tokonya kenapa? Pak Darma di dalam." Beberapa orang mencoba membuka pintu, namun tangan mereka terpental seolah menabrak dinding tak terlihat. Di dalam, lantai bergetar pelan. Rak emas bergerak sendiri mendekat ke Pak Darma. Batang-batang emas melebur, merayap ke tubuhnya. Pak Darma tidak merasakan sakit lagi, hanya dingin dan kosong. Di detik terakhir kesadarannya, ia melihat Rian berdiri di belakang etalase, Busari berdiri menjaga ruang bawah, dan dirinya sendiri menjadi patung emas, duduk sebagai bagian dari toko. Saat semuanya sunyi, getaran berhenti. Lampu kembali menyala, lalu mati lagi. Pintu toko terbuka dengan sendirinya. Orang-orang masuk perlahan. Di dalam, toko itu kosong. Tidak ada Pak Darma, tidak ada emas berlebih, tidak ada ruang bawah. Hanya etalase tua berdebu dan patung emas seorang pria duduk di sudut. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Di bagian bawah patung itu terukir tulisan kecil, "Pemilik terakhir." Sejak hari itu, toko emas Sinar Rejeki tidak pernah buka lagi. Namun anehnya, emas di pasar selalu stabil, tidak pernah naik drastis, tidak pernah anjlok. Beberapa pedagang bersumpah jika pasar terlalu sepi, mereka mendengar denting pelan dari arah toko kosong itu. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di depannya, mereka akan mendengar bisikan anak kecil. Kalau mau untung besar, masuk saja. Namun tidak ada yang berani lagi, karena semua tahu pesugihan tidak benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu pemilik berikutnya.